Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Fatur Rahman Sodik dengan NIM 105240018. Di sini saya akan menjelaskan tentang solid. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi apa itu solid? Solid adalah 5 prinsip dasar dalam OP, Object Oriented Programming, agar kode mudah dipahami, mudah dikembangkan, mudah dirawat, dan tidak mudah error saat ditambah fitur. Nah, ini untuk penjelasan tentang solid, pengertian solid. Solid ini terdiri dari 5, tapi video ini saya akan menjelaskan hanya 2 saja, dan untuk penjelasan 3, 4, dan 5 akan dijelaskan di video selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu single responsibility atau SRP. Nah, yang kedua ini adalah atau close principle, atau bisa disebut juga dengan OCP. Nah, video ini saya akan menjelaskan 2 ini saja, dan untuk ketiga, keempat, dan kelima saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Langsung saja ke pengertian SRP. Jadi apa itu SRP? SRP ini secara sederhananya adalah satu kelas hanya punya satu tugas. Mungkin saya akan ketik di sini, satu kelas hanya satu tugas, atau nah, ini untuk secara sederhananya. Jadi SRP ini satu kelas hanya punya satu tugas atau satu alasan untuk berubah. Analoginya seperti tugas kuliah, belajar, terus urusan keuangan yaitu bendahara. Jadi kalau satu orang mengerjakan semuanya itu pasti kewalahan. Nah, di sini saya akan contoh implementasi ke kode. Saya di sini akan membuat kelas mahasiswa. Nah, di sini saya sudah membuat kelas yang bernama kelas mahasiswa. Nah, di sini kelas mahasiswa ini kita tidak menggunakan SRP atau Single Responsibility Principle karena di sini satu kelas ada dua fungsi, yaitu menyimpan data mahasiswa dan mencetak kartu mahasiswa. Nah, contoh untuk penggunaan SRP dengan benar yaitu mungkin di sini saya akan komentar. Saya akan buat kelas siswa string kelas siswa. Kita akan beri nama ini data. Ini sudah. Kita akan membuat kelas Nah, ini sudah menggunakan SRP
karena satu kelas satu tugas. Yang pertama itu kelas mahasiswa repositori, tugasnya yaitu atau metodenya yaitu untuk menyimpan data mahasiswa. Dan untuk kelas kartu mahasiswa, tugasnya yaitu mencetak kartu mahasiswa. Jadi setiap kelas punya satu tanggung jawab. Nah, itu untuk penjelasan SRP. Langsung ke OSIP. Jadi apa itu Open Class Principle? Secara sederhananya, OCP atau bisa disebut dengan OCP adalah prinsip dalam pemrograman yang menyatakan bahwa program boleh ditambah fiturnya, tetapi kode yang sudah ada tidak perlu diubah. Menambah fitur, tetapi tidak mengubah kode lama. Nah, untuk kayak saya akan menjelaskan tentang analogi sederhananya tentang OCP, seperti kayak mainan Lego. Bentuk Lego yang sudah jadi tidak dibongkar, tapi kita bisa menambahkan kepingan Lego baru. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini itu bentuk lama tetap aman, tetapi bisa dikembangkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Seperti itu. Saya akan membuatkan studi kasus OCP sederhana. Kita akan membuat kelas pembayaran. Kita akan menggunakan perkondisian if metode equals cash bayar dengan cash. If metode bayar dengan transfer. Nah, ini untuk studi kasus, dan masalahnya setiap menambah metode pembayaran, kelas harus diubah. Terus kode menjadi tidak modular, dan ini berisiko menimbulkan kesalahan. Nah, ini contoh kode yang salah. Saya akan komen, dan di sini saya akan langsung membuatkan dengan menggunakan OCP. Setiap metode pembayaran dibuat dalam kelas terpisah sehingga menambah fitur tidak mempengaruhi kode lama. Saya menggunakan interface pembayaran. Nah, ini untuk pembayaran cash. Bayar. Ini untuk pembayaran cash. Nah, lanjut saya akan membuat pembayaran lagi. Kelas transfer, pembayaran transfer. Bayar dengan transfer. Saya akan membuat kelas pembayaran service. Nah, jadi di sini itu metode pembayaran adalah aturan umum pembayaran, dan terus untuk cash dan transfer masing-masing menangani satu cara pembayaran. Nah, untuk pembayaran service tetap sama walaupun metode pembayaran bertambah. Jadi kesimpulannya adalah penerapan OCP membuat sistem pembayaran lebih fleksibel karena fitur baru dapat ditambahkan tanpa mengubah kode yang sudah ada. Nah, untuk itu penjelasan SRP dan OCP. Jadi kesimpulan dari video ini adalah jadi Single Responsibility Principle SRP
mengajarkan bahwa setiap kelas sebaiknya memiliki satu tugas utama. Tugas utama agar kode lebih rapih, mudah dipahami, dan mudah dirawat. Dengan membagi tugas ke dalam kelas yang berbeda, program menjadi lebih modular. Nah, itu untuk SRP. Untuk Open Close Principle atau OCP, menekankan bahwa sistem sebaiknya dapat dikembangkan dengan menambah fitur baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Hal ini membuat program lebih aman dari kesalahan dan lebih fleksibel untuk dikembangkan. Secara keseluruhan, penerapan SRP dan OCP membantu menghasilkan program yang modular, mudah dikembangkan, dan lebih terstruktur. Mungkin itu saja penjelasan SRP dan OCP. Untuk penjelasan ketiga, keempat, dan kelima, saya akan bahas di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian atau berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.